Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciarin Alvis Paulina. Saya dari kelas 1 NC Prodi D3 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat kita saat ini, yaitu peranan moralitas dalam mengatasi krisis moral. Di tengah kemajuan teknologi, arus informasi yang tak terbatas, dan perubahan sosial yang begitu cepat, kita sering melihat berbagai fenomena yang menunjukkan melemahnya moral. Mulai dari tingginya kasus intoleransi, kurangnya empati, sampai perilaku menyimpang yang muncul di lingkungan sekitar kita. Disinilah moralitas berperan sebagai kompas yang membimbing cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Moralitas bukan hanya aturan, tetapi juga nilai yang membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana moralitas menjadi fondasi penting dalam menghadapi dan mengatasi krisis moral yang terjadi, serta bagaimana generasi muda dapat berkontribusi dalam memperbaiki kondisi tersebut. Mari kita mulai. Saat ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan moral yang kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, modernisasi, dan budaya konsumtif menyebabkan nilai moral bangsa semakin melemah. Banyak kasus yang menunjukkan adanya krisis moral, seperti bullying, korupsi, intoleransi, penyalahgunaan teknologi, dan menurunnya rasa tanggung jawab. Pentingnya moralitas. Moralitas adalah kompas perilaku manusia. Tanpa moral, teknologi menjadi liar, politik menjadi kotor, dan masyarakat menjadi individualis. Relevansi dengan Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber nilai moral bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman untuk mengatasi berbagai krisis moral. Apa itu moral, moralitas, dan krisis moral? Moral, aturan tentang apa yang dianggap benar, baik, pantas, dan bermartabat dalam suatu masyarakat. Moralitas, sikap batin dan perilaku seseorang yang sesuai dengan nilai moral yang dianut. Sedangkan krisis moral, kondisi ketika nilai moral tidak lagi menjadi pedoman hidup sehingga masyarakat mengalami penyimpangan perilaku, konflik sosial, individualisme, hilangnya rasa malu, hilangnya rasa hormat, melemahnya kejujuran dan integritas. Contoh nyata yang terjadi di masyarakat, tindak kekerasan antar pelajar, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hoaks, ujaran kebencian, korupsi, dari level kecil hingga besar, kurangnya etika dalam bermedia sosial. Bentuk-bentuk krisis moral yang ada di Indonesia. 1. Krisis kejujuran, budaya menyontek, plagiat, manipulasi data, korupsi yang merusak kepercayaan publik. 2. Krisis tanggung jawab, malas, tidak disiplin, tidak komitmen pada tugas. Pembuangan sampah sembarangan merusak lingkungan. 3. Krisis empati dan solidaritas, tidak peduli terhadap tetangga dan masyarakat. Meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan. 4. Krisis etika, bermedia sosial, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, konten tidak pantas. 5. Krisis persatuan dan toleransi, meningkatnya intoleransi agama dan suku, mudah terprovokasi isu SARA. 6. Krisis etika kepemimpinan, banyak pemimpin melanggar etika dan menyalahgunakan jabatan. Krisis-krisis ini menunjukkan perlunya moralitas kuat untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Moralitas dalam perspektif Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai moral yang dapat menjadi solusi krisis moral. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan moralitas spiritual, menuntun manusia agar selalu jujur, adil dan menjauhi keburukan, mendorong toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan nilai empati, keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, menolak kekerasan dan membangun sikap saling menghargai. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, moralitas menghargai perbedaan, menjaga harmoni, tidak mudah terpecah, menghindarkan konflik sosial dan intoleransi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, moralitas demokrasi, musyawarah, kebijaksanaan, keterbukaan, menolak egoisme dan keputusan sepihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, moralitas keadilan, pemerataan gotong royong, kerjasama, menolak ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan diskriminasi. Peranan moralitas dalam mengatasi krisis moral. Moralitas sebagai dasar pembentukan karakter bangsa. Moral yang kuat menghasilkan manusia berkepribadian, generasi berintegritas, masyarakat yang jujur dan bertanggung jawab. Karakter yang baik adalah investasi jangka panjang untuk bangsa. Moralitas sebagai pengendali perilaku individu. Jika moralitas diterapkan, seseorang tidak akan melakukan korupsi, tidak menyakiti orang lain, tidak menyebar hoaks, tidak melakukan kekerasan. Moralitas menjadi rem dalam diri manusia. Moralitas sebagai penjaga keharmonisan sosial. Masyarakat yang bermoral tidak mudah bertengkar, saling menghormati, menjunjung toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini sangat relevan dengan sila ketiga. Moralitas sebagai pemandu pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat membawa manfaat besar, tetapi berbahaya jika tanpa moral. Pornografi, cyberbullying, kecanduan, manipulasi digital. Moralitas membantu seseorang bijak menggunakan teknologi. Moralitas dalam sistem pendidikan. Pendidikan harus menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerja keras. Sekolah dan kampus dapat menjadi pusat pengembangan karakter. Moralitas dalam kepemimpinan dan birokrasi. Pemimpinan bermoral akan bersikap adil, mengutamakan kepentingan rakyat, transparan, tidak korupsi. Aparatur negara harus menjadi teladan moral bagi masyarakat. Moralitas dalam keluarga. Keluarga adalah ruang pendidikan. Moral pertama orang tua yang bermoral, membentuk anak yang sopan, disiplin, bertanggung jawab, tidak mudah terjerumus penyimpangan moral. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sistem etika yang memberi pedoman moralitas kepada bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai way of life. Pancasila memberikan kerangka moral untuk berpikir, bersikap, bertindak. Pancasila melatih manusia agar memiliki kesadaran spiritual dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. 5 sila sebagai sumber moralitas. Bagaimana tiap sila berperan menjadi dasar moralitas? Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, membentuk pribadi jujur, religius, dan bermoral tinggi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan empati, toleransi, anti kekerasan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjaga kebersamaan melawan intoleransi dan perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, menjaga etika demokrasi, mengutamakan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial, menolak korupsi, nepotisme, ketamakan, dan eksploitasi. Pancasila sebagai filter globalisasi. Pancasila membantu menyaring pengaruh buruk modernitas seperti konsumerisme, individualisme, materialisme, hedonisme.
Tantangan terhadap etika Pancasila yaitu tantangan moral, otoritarianisme, masa Orde Lama, KKN masa Orde Baru, anarkisme pada era reformasi. Semua tantangan tersebut muncul karena nilai moral Pancasila tidak dijalankan secara benar. Strategi mengatasi krisis moral berdasarkan perspektif Pancasila. 1. Reaktualisasi pendidikan Pancasila. Pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Tidak hanya teori, tetapi juga praktik karakter. 2. Keteladanan dari kepemimpinan. Keteladanan lebih efektif daripada ceramah. Pemimpin yang jujur dan adil akan menular kepada masyarakat. 3. Penguatan pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler, kegiatan sosial, proyek gotong royong, pembinaan keagamaan. 4. Literasi digital berbasis moral masyarakat perlu diajarkan cara memilah informasi, cara menghindari hoaks, etika bermedia sosial. 5. Penegakan hukum yang tegas. Hukum harus berjalan berdasarkan moral, adil, tidak pandang bulu, dan menimbulkan efek jera. 6. Revitalisasi gotong royong. Gotong royong adalah moral khas Indonesia, melatih empati, solidaritas, kerjasama. 7. Penguatan peran keluarga dan masyarakat. Keluarga harus menjadi tempat belajar moral. Masyarakat harus membangun lingkungan yang baik. Kesimpulan pada materi ini adalah Indonesia sedang menghadapi berbagai bentuk krisis moral, mulai dari melemahnya kejujuran, menurunnya rasa tanggung jawab, intoleransi, hingga penyalahgunaan teknologi. Krisis ini muncul karena nilai moral masyarakat semakin terkikis oleh pengaruh modernisasi, perubahan sosial, dan kurangnya keteladanan. Dalam kondisi ini, moralitas berperan sebagai fondasi utama untuk membangun perilaku dan karakter bangsa. Moralitas berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan manusia untuk berbuat benar, adil, dan bertanggung jawab. Tanpa moralitas, kehidupan sosial akan dipenuhi konflik ketidakadilan dan tindakan penyimpangan. Pancasila memberikan dasar moral yang sangat kuat melalui nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai krisis moral di masyarakat. Jika diterapkan secara konsisten, Pancasila mampu membangun harmoni sosial, memperkuat integritas, dan menumbuhkan karakter bangsa. Upaya mengatasi krisis moral harus dilakukan melalui pendidikan karakter, keteladanan pemimpin, literasi digital yang beretika, penegakan hukum yang adil, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Moralitas bukan hanya teori, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan moralitas yang kuat dan penerapan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat menjadi masyarakat yang berakhlak, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana. Demikian pemaparan mengenai peranan moralitas dalam mengatasi krisis moral. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa moralitas bukan hanya konsep teori, tetapi pedoman nyata yang menentukan arah perkembangan masyarakat dan bangsa. Krisis moral dapat kita atasi jika setiap individu mulai kembali pada nilai-nilai moral, menumbuhkan kejujuran, empati, tanggung jawab, serta menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam bertindak. Semoga materi ini dapat membuka wawasan kita bersama serta mendorong kita untuk menjadi generasi yang berkarakter, beretika, dan mampu membawa perubahan positif. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.